Bab 150. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ada berbagai tempat berburu untuk player level 100-200 di sekitar desa Bairan. Berkat itu, ada populasi player mengambang yang stabil. Namun, populasinya kecil, sehingga, kecepatan pengembangannya lambat dan ada kota besar Winston di daerah itu. Sehingga, player enggan tinggal di desa Bairan. Jumlah penduduk, termasuk NPC dan player, hanya sekitar 500 orang. Tapi, efek acara pernikahan Grid dan Lady Irene, berarti jika desa Bairan sedang menikmati perkembangan pesat. Selama seminggu terakhir, sejumlah besar orang pindah dan sekarang ada sekitar 5.000 orang di desa Bairan. Guild Sedekah menggunakan dana mereka untuk menyewa teknisi di utara, untuk dengan cepat membangun rumah dan fasilitas, serta para ahli di berbagai bidang. Dengan demikian, desa itu berkembang pesat. Ini skala yang sama sekali berbeda dari saat aku datang bulan lalu. Ya, hanya ada beberapa rumah dan toko kecil, dan sekarang ada bangunan besar. Petik 2. Player yang mengunjungi Bairan dalam waktu yang lama, sangat terkesan. Ratusan pekerja sedang membangun gedung, membuatnya menjadi pemandangan spektakuler. Setelah semua bangunan selesai, sepertinya, Bairan bisa disebut kota. Meskipun perkembangannya cepat, keamanannya sangat bagus. Ini dikelola oleh Guild Sedekah. Orang gila apa yang akan dipusingkan dengan Guild Sedekah? Aku iri dengan Sedekah Guild. Bukankah mereka memiliki reel terbaik di antara semua guild? Mereka akan duduk di bantal uang, dengan sangat cepat. Ini semua berkat pernikahan Lady Irene. Pernikahan itu terjadi dengan waktu yang sangat tepat untuk Guild Sedekah. Siapa suaminya? Bagaimana aku tahu? Mungkin beberapa bangsawan. Jalan-jalan dibanjiri oleh orang-orang, meskipun sebagian besar player berada di tempat perburuan. Jika NPC dimasukkan, ada sekitar 2.000 orang yang selalu tinggal. Apa itu? Kekuatan sihir yang luar biasa. Di antara para player yang melakukan bisnis mereka, para mage level tinggi mengalihkan perhatian mereka ke langit. Guild Sedekah telah membangun gedung-gedung tinggi di Bairan. Kekuatan sihir sedang dihasilkan di puncak menara tertinggi yang berdiri di tengah-tengah desa. Pada awalnya, skalanya tampak kecil, tapi berkembang pesat. Kemudian, identitas sihir ditentukan. Itu adalah pendahulu untuk teleportasi massal. Wow, bukankah itu hanya tersedia untuk mage kelas ketiga? Apa ini? Sebuah acara? Oh, benar, ini acara. Kiyah, apa ini? Itu menakjubkan. Ratusan sinar cahaya ditembakkan dari gerbang pergerakan dan jatuh seperti meteor menuju bagian desa yang berbeda. Para player senang, karena mereka pikir itu adalah acara khusus sehubungan dengan kompetisi nasional. Tapi, sorakan mereka berubah menjadi teriakan dalam hitungan detik. Kafir, menghukum mereka atas nama dewa. Tunjukkan pada orang bodoh kebesaran Dewa Yatan. Kuang, kuang. Identitas orang-orang yang jatuh dari sinar cahaya adalah para pengikut Yatan. Ada lebih dari 1.000 dari mereka. Dark Mage digunakan di mana-mana, langsung mengisi desa Bairan dengan kabut beracun. Hahik. Aek, B bantu aku. Petik 2. Bangunan tempat Sedekah Guild menginvestasikan waktu dan uangnya, terkikis dalam sekejap. Bunga-bunga cantik dan pepohonan hijau yang mekar di jalanan menjadi hitam dan rusak. Ada api di mana-mana dan darah mengalir seperti sungai, membuatnya seperti neraka sendiri. Apa yang sedang terjadi? Level rata-rata player di desa Bairan adalah 140. Pada tanggal 20 Februari tahun 20XX, player Satisfy memiliki tingkat rata-rata 93. Yang berarti, jika player di Bairan adalah level yang cukup tinggi. Namun, pengikut Yatan memiliki level minimum 160. Sekitar, 1.000 orang seperti itu muncul secara bersamaan, serta 200 tetua tingkat tinggi yang setidaknya level 200. Jangan bertarung, kamu akan mati begitu saja. Sial, apa ini? Dari 2.000 orang yang tinggal di desa Bairan, hanya setengah dari mereka adalah player. Setengah lainnya adalah NPC yang tidak memiliki kemampuan tempur. Ini adalah hukuman ilahi. Kiyak. Mati, kafir. Itu adalah serangan tiba-tiba. Para pengikut Order of Yatan luar biasa. NPC mati dalam sekejap sementara para player bertahan. Kotoran, keluar. Aku akan pergi juga. Para player yang sudah diserang oleh para pengikut, tidak diizinkan untuk lockout. Karena, mereka dinilai dalam pertempuran. Tapi, para player lain lockout dengan cepat. Dengan demikian, jumlah player yang berperang melawan pengikut Yatan kurang dari 300. Wah! Betapa busuknya. Kami kalah jumlah. 1.000 pengikut Yatan berjuang. Mereka menyerang semua orang yang mereka lihat, terlepas dari apakah mereka adalah NPC atau player. Selamatkan orang. Ketidakberdayaan. Kekuatan yang menyapu semuanya. Para korban tumbuh, ketika pengikut Yatan seperti gelombang bergelombang. Namun, kerusakan satu sisi tidak bertahan lama. Terima kasih atas tanggapan luar biasa dari Sedekah Guild. Apa, seseorang berani menyerang di daerahku? Kiyak, meludah. Konten iklan. Tun mudah dikendalikan oleh Jishuka, karena sifatnya yang sederhana. Dia adalah kepala keamanan di desa Bairan, dan memimpin para knight dan tentara.
Kalian semua melindungi orang-orang. Kiyak, meludah. Dia memerintahkan para knight dan tentara, sebelum meludah. Karena, kebiasaan dan melompat ke musuh sendirian. Pengikut Yatan, mereka hanya bercanda di depan kelas langka, yang berada di urutan ke-35 di Unifit Ranking, Beast of Prey, Tun. Raja Binatang. Tun menyilangkan lengan panjangnya, yang dilengkapi dengan pergelangan tangan dan menggunakan skill. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi singa. Dia hampir 2 kali lebih besar dari singa jantan biasa. Kuang. Heok. Aek. Para pengikut Yatan mulai berteriak. Setiap kali kaki singa yang besar diayunkan, tulangnya akan patah. Selain itu, taring mengunyah tengkorak, membunuh pengikut. Belenggu kegelapan akan menekan tubuhmu. Sementara rekan-rekan mereka diserang, para Elder Mage menggunakan Dark Mage untuk memanggil belenggu sihir. Kemudian, mereka mengikat tubuh singa besar itu. Tuan Surga. Tun tidak mampu menanggung lusinan belenggu dan menggunakan keterampilan lain. Kemudian, tubuhnya menjadi lebih kecil dan berubah menjadi elang. Belenggu menjadi terlalu longgar dan Tun lolos melalui celah. Kemudian, dia turun dari langit dan paruhnya menusuk kepala seorang pengikut. Pada saat yang sama, dia berubah menjadi singa dan meraung. Kuyoh. Kiyak. Lusinan pengikut menumpahkan darah dari telinga mereka, ketika mereka duduk. Tun menyerang leher orang-orang kesakitan, dan mereka berubah menjadi cahaya. Kuhahaha. Bersuka citalah. Berjuang itu menyenangkan. Tuan Tun. Kepribadiannya aneh, tapi keahliannya hebat. Di dinding, Layla, mage campuran peringkat 2, menatap kosong ke arah Tun yang menghadapi musuh sendirian, sebelum menggenggam Magic Orb-nya. Itu adalah Dark Magic Orb yang diperoleh, setelah serangan Malakus. Layla memperkuat sihirnya dengan meminjam kekuatannya, dan menembakkan sihir ke arah pengikut Yatan yang mengelilingi para prajurit. Urat of Red Witch Chapter. Kakak-kakak. Pilar yang kuat ditembakkan dalam garis lurus. Tubuh pengikut langsung dibakar. Para prajurit diselamatkan dan berterima kasih kepada Layla. Kemudian, mereka pindah dan mulai menyelamatkan orang-orang. Gerbang Timur. Harem, apakah kamu krim tanaman? Vanner yang telah berburu dengan dendam terhadap Grid, berlari setelah menerima perintah. Dia melihat 3 player sekarat di depannya. Pergilah ke neraka dan jadilah hamba abadi Dewa Yatan. Para tetua Order of Yatan mengenakan jubah hitam dan meneriaki para player. Vanner bergegas maju dan memegang kapak kembarnya. Keuk. Tubuh pengikut dipotong menjadi 2, dan mereka berubah menjadi cahaya abu-abu. Player yang disimpan sangat senang. Terima kasih. Knight pelindung nomor 1, kamu melindungi kami. Aku akan menyombongkannya di internet. Kamu sekuat yang dikabarkan, Vanner. Hehe, ini bukan masalah besar. Hah. Vanner menderita untuk sementara waktu, karena Grid memperlakukannya sebagai orang yang tidak penting. Jadi, dia senang dipuji oleh para player. Dia menggaruk kepalanya yang botak dan tertawa, ketika dia menemukan Jishuka di atap sebuah bangunan 3 lantai. 3 Elder Mage Yatan mendekat di belakangnya, sementara dia sibuk menembaki pengikut. Berbeda dengan pengikut biasa, mereka mengenakan jubah dengan warna berbeda. Pengikut kelas tinggi. Vanner bergerak cepat. Kemudian, dia berhasil menyelamatkan Jishuka, yang menyatakan ketidaksetujuannya. Apakah kamu terlambat? Gigi putih Jishuka kontras dengan kulitnya yang kecoklatan. Vanner mengacungkan jempolnya dan berteriak. Serahkan padaku dan bunuh saja mereka semua. Baik. Swaek. Benar-benar archer ahli. Dia tidak bisa membantu mengagumi keahlian menembaknya, setiap kali dia melihatnya. Panah terbang 100 meter dan menusuk pengikut yang akan membunuh beberapa warga. Kemudian, Jishuka menembak ke arah atap bangunan lain dan mengubah 5 orang melantunkan mantra menjadi tusuk sate, dengan hanya 1 panah. Ini adalah dasar-dasarnya. Jishuka puas dengan kemampuannya. Mage, bunuh para mage. Petik 2. 5 pengikut kelas atas bergerak sekaligus. Target mereka adalah Layla dan Zetnos, yang terus mengeluarkan sihir dari dinding. Kemudian, sebuah suara dingin terdengar di telinga mereka. Kamu harus selalu memperhatikanmu. Petik 2 tanda seru petik 2. Pengikut menjerit. Seseorang di belakang mereka. Mendadak, keok. Batuk. Faker. Dia menggorok leher 5 pengikut berpangkat tinggi. Darah mengalir dari tenggorokan mereka dan tubuh mereka runtuh. Berikutnya. Sururuk. Faker mengalihkan pandangannya ke satu sisi, dan menghilang menggunakan skill stealth-nya. Aku tidak perlu khawatir tentang yang lain. Gerbang Utara. Seorang anak laki-laki dengan penampilan cantik seperti seorang gadis berdiri di sana. Dia mendengarkan teriakan yang datang dari semua arah dan pindah ke satu sisi. Di dalam rumah yang terbakar, ada orang yang hadir. Sial, apa ini? Apakah masuk akal untuk datang ke desa ini, hanya untuk mati? Ini benar-benar tidak adil. Semua XP susah payahku, akan turun. Kenapa aku harus mati di desa ini? Tolong bantu. 4 Elder Mage tingkat tinggi mendorong 6 player ke sudut. Para player terluka parah dan hampir mati. Jadi, mereka menangis atau memohon untuk hidup mereka. Tadat. Kecepatan lari Ibelin meningkat. Dia bergerak melalui pintu yang terbuka dan melompat di atas kursi di satu sisi. Dia jatuh di antara player dan pengikut.
Kemudian, dia mengeluarkan sebuah flamberge yang seperti batang mawar yang berduri. Kamu sendirian. Kamu siapa? Ibelin menjawab kepada pengikut. Overgearet nomor 2. Itu adalah nama yang diberikan Vanner padanya. Baru-baru ini, Vanner secara sarkastik memanggil Pon Overgearet nomor 1 dan Ibelin Overgearet nomor 2. Ibelin menyukai nama ini. Seokeok. Flamberge terkuat, Tone of Deep Grievance dipegang. Para pengikut bereaksi dengan cepat dan menghindari cedera yang dalam. Luka ini, Heok. Wajah seorang pengikut berubah menjadi biru. Itu menjadi luka kecil berdarah, dengan cara yang sulit dipercaya. Magic Sword. Para pengikut mundur, berjaga-jaga terhadap Tone of Deep Grievance. Ibelin tidak membiarkan mereka pergi. Dia mengejar mereka terus-menerus. Itu bukan pedang sihir, itu hanya dikutuk. Oh, Seokeok. Karena bentuknya yang khas, pedang bergerak dengan aneh, membuatnya sulit untuk mengukur ruang lingkup serangan. Darah naik seperti air mancur ketika teriakan bergema di rumah.